Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahnita SPD MPD, pengawas pembina di SMA 9 Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktek baik saya dalam pendampingan kepada kepala sekolah terkait dengan pengembangan komunitas belajar dengan 8M. Bapak Ibu pasti penasaran, apa itu 8M? Situasi apa yang mendasari, kemudian tantangan apa yang terjadi yang akan dihadapi? Dan tentunya nanti kami akan menyajikan juga refleksi yang kami dapatkan setelah implementasi 8M. Silahkan Bapak Ibu saksikan dalam tayangan berikut ini. Pendampingan 8M untuk pengembangan komunitas belajar e-literasi atau ELIT. Situasi yang mendasari penulis dalam membuat praktek baik ini diawali pada saat menganalisis hasil rapor pendidikan. Berdasarkan hasil rapor, kemampuan literasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akar masalahnya adalah pada kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional dan refleksi, serta perbaikan pembelajaran oleh guru. Berdasarkan wawancara dengan guru, juga ditemukan bahwa peserta didik malas membaca bahan bacaan yang diberikan guru di dalam kelas. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Hal senada juga diungkapkan oleh peserta didik. Mereka jarang membaca di luar waktu pembelajaran. Selain itu, pojok literasi yang ada di kelas juga tidak memadai. Hal ini terkait dengan kurangnya jumlah koleksi buku fiksi dan referensi. Selain itu, ruang perpustakaan juga kurang memadai sehingga siswa-siswa malas untuk membaca di perpustakaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi penulis sebagai pengawas pembina di SMA 9 Padang. Bagaimana mengaktifkan kembali program literasi sekolah. Kemudian bagaimana menyesuaikan kegiatan literasi dengan kodrat zaman. Dan kemudian bagaimana menyediakan bahan bacaan yang menarik dan menginspirasi peserta didik. Dalam menghadapi situasi dan tantangan terkait dengan literasi, maka penulis melakukan pendampingan 8M. Aksi yang penulis lakukan yang pertama adalah merevitalisasi program GLS. Kegiatan ini diawali dengan kolaborasi dengan tim GLS, yang kemudian penulis beri nama dengan Komunitas Belajar E-Literasi atau Kombel ELIT. M yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Dalam melakukan evaluasi dan refleksi, maka disepakati untuk menyesuaikan kegiatan literasi menyesuaikan dengan kodrat zamannya. M ketiga dalam aksi adalah membuat portal literasi atau porsi. Porsi ini merupakan wadah yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk kegiatan berliterasi berbasis digital. Penulis membuat porsi dengan menggunakan Google Site yang tidak berbayar. Penulis juga memberikan training kepada anggota Kombel Elit untuk menggunakan dan memasukkan konten ke porsi. M yang keempat adalah menyusun jadwal literasi dan menentukan konten. Untuk kegiatan ini dikerjakan oleh tim Kombel Elit. Jadwal literasi yang sebelumnya dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis tetap dipertahankan. Untuk konten literasi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Pada sehari Selasa disajikan tokoh inspiratif nasional dan internasional dari berbagai kalangan. Sedangkan pada hari Kamis disuguhkan cerita pendek yang mengandung makna. M yang kelima adalah menyosialisasikan program literasi kepada seluruh GTK, peserta didik, serta orang tua atau wali. Sosialisasi kepada warga sekolah dilakukan pada saat upacara bendera dan dilanjutkan pada saat rapat guru. Sedangkan kepada orang tua diberikan saat orang tua diundang untuk sosialisasi program sekolah. M keenam adalah meluncing program. Porsi ini dilaunching pertama kali pada tanggal 2 Mei 2023 dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan tokoh yang mereka baca adalah Ki Hajar Dewantara. Setelah membaca porsi, mereka membuat refleksi berdasarkan bahan bacaan tersebut. M yang ketujuh adalah melakukan refleksi. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh peserta didik setelah mereka membaca. Mereka menjawab berbagai pertanyaan yang ada di Google Form yang telah disediakan. M yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh tim Kombel Elit dalam kelompok besar maupun kecil, baik secara luring maupun melalui WA Group. Pada pertemuan Kombel didiskusikan masukan dari peserta didik serta guru terkait dengan pelaksanaan literasi. Masukan dan saran tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi tim Kombel untuk pelaksanaan porsi selanjutnya. Berdasarkan hasil refleksi peserta didik, hal yang sudah baik ditemukan adalah 72-85% peserta didik menyukai kegiatan membaca melalui porsi. Mereka juga menyatakan bahwa kosakata dan wawasan mereka bertambah. Mereka juga terinspirasi dari tokoh dan cerita yang mereka baca, dan mereka termotivasi untuk berkarya.
Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah link refleksi kadang-kadang sulit diakses. Mereka juga menyatakan agar disediakan juga video atau gambar, dan mereka berharap tersedianya wifi di kelas dan juga waktu membaca ditambah. Berdasarkan hasil refleksi yang diberikan kepada kepala sekolah dan guru, dapat ditemukan bahwa meningkatnya minat baca peserta didik di kelas. Kemudian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peserta didik. Peserta didik juga mendapatkan atau mempelajari nilai karakter dari tokoh atau cerita yang mereka baca. Dan mereka juga memberikan masukan agar sediakan wifi untuk seluruh kelas. Berdasarkan hasil refleksi yang diberikan kepada orang tua dan sekolah lain, mereka menyatakan bahwa orang tua menyatakan mereka senang karena anaknya menjadi senang membaca dan menulis. Dan dari sekolah lain menyatakan bahwa ini merupakan ide yang bagus karena peserta didik dapat menggunakan HP untuk hal yang positif dan mereka ingin mengimplementasikan di sekolah mereka. Ini mereka juga menyatakan mungkin perlu melibatkan peserta didik dalam pengelolaan porsi dan sebaiknya diberikan pertanyaan terkait dengan bacaan. Berdasarkan refleksi dari penulis sendiri, penulis merasa bahwa perlu kontrol dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Kemudian refleksi perlu terus dilakukan dan ditindaklanjuti, dan juga perlu diberikan reward kepada kelas atau siswa yang paling aktif, dan juga pendampingan Kepsek dalam anggaran untuk porsi. Kemudian kedepannya diharapkan materi terkait numerasi ditambahkan dalam portal literasi. Praktek baik ini juga penulis bagikan kepada beberapa sekolah seperti SMA 7 Padang, SMA 12 Padang, SMA Pembangunan, kemudian juga kepada SMA 1 Padang. Kemudian juga bagikan praktek baik ini kepada Sekolah Penggerak Angkatan 1 Kota Padang dan juga Sekolah Penggerak Angkatan 2 di Hotel Rocky Padang. Praktek baik ini juga dibagikan dalam sosial media sekolah seperti di website sekolah, Instagram, Facebook, dan YouTube Sekolah. Bersama dengan tim Porsi, penulis juga berbagi praktek baik melalui webinar yang ada di PMM. Di sebelah saya sudah ada Ananda kita, namanya Danis Rivia. Biasa dipanggil Danis. Kelas berapa Danis? Saya dari kelas 9. Oke, Danis, bagaimana menurut Danis tentang program literasi yang ada di SMA 9? Menurut saya tentang program literasi di SMA 9 sekarang ini, apalagi programnya ini baru kan Bu. Sehingga itu tuh dapat meningkatkan minat baca Ibu. Apalagi melalui handphone kan sekarang bukan dari buku lagi. Biasanya anak-anak tuh kalau melalui buku dia malas. Apalagi sekarang menggunakan handphone yang dimana merupakan kegiatan mereka secara sehari-harinya. Jadi mereka bisa mengakses literasi dari HP mereka masing-masing. Terus ada nggak terasa sama Danis penambahan informasi atau hal-hal yang inspirasi yang Danis dapatkan dari cerita yang dibaca? Tentu saja ada Bu. Apalagi cerita-ceritanya tuh juga tentang kisah-kisah inspiratif dan kita disuruh untuk merefleksikan apa aja yang dapat kita ambil dari cerita ini. Alhasil kita bisa nerapin yang inspiratif tersebut, kita resapi ke dalam diri kita. Saya Nina Marini, orang tua dari Halia yang tulisannya pernah terbit di portal literasi. Dengan terbitnya tulisan tersebut, Halia sekarang bersemangat untuk membaca dan menulis kembali serta bersemangat lagi untuk berkarya lebih lanjut. Saya Dr. Anda Eni Sasmita MPD selaku Kepala SMA Negeri 9 Padang mengucapkan terima kasih kepada pengas pembina kami yaitu Ibu Revita MPD. Beliau telah mengambil andil untuk meningkatkan literasi di SMA Negeri 9 Padang ini. Untuk rapor yang kami peroleh tahun ini itu literasi dan karakter tentang kemandirian itu turun. Nah, Bu Revita selaku pengawas mengambil andil untuk meningkatkan literasi ini dengan membuat portal literasi. Dan memang banyak siswa yang antusias, banyak mereka yang memberikan tanggapan-tanggapan, kemudian mengisi portal literasi itu dengan tulisan mereka sendiri. Mudah-mudahan portal literasi ini akan meningkatkan nilai literasi kami pada rapor pendidikan tahun berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu pendampingan yang telah saya lakukan di sekolah binaan saya terkait dengan pendampingan terhadap komunitas belajar literasi melalui 8M. Semoga praktek baik ini bisa menginspirasi Bapak Ibu kepala sekolah di sekolah lainnya sehingga dapat melakukan hal yang sama dengan melakukan adopsi dan mungkin saja dengan modifikasi dari apa yang telah kami lakukan. Sekian saja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.